Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat buat kalian yang udah nonton Free Rent sampai tamat. Kali ini kalian bertemu kembali lagi bersama saya, mas-mas yang begini-begini saja, bersama abang-abang satu ini juga. Sekarang kita di sini ada dua abang-abang dari channel YouTube Madelta. Coba perkenalan diri dulu bro. Halo, nama gue Delta. Gue suka main game sama nonton anime and that's it. Itu nama asli Salam lo? kenal bang. Enggak, itu singkatan dari nama. Oh, Nama panjang. iya, Nama iya. pena. Oke. Kalau gue panggil Mac aja lah. Gue sudah terbiasa dipanggil Mac kalau di YouTube lah. Panggil Mick? Mac, Megane Sensei, Mac. Oh, Meg. Dikirain Mike. Keren banget. Tiba-tiba namanya Mike. Kalau Mac keren, Mac apa coba Mac? ya jangan salah aja Meg gitu. Ada kolkolahnya. Kalau nggak ada jadi kayak inappropriate. Gue malah dengarnya Mac tuh Megatron tuh. Wah, itu absolutely name itu. Itu Fire namanya, dipanggil Megatron. Kayaknya keren ya kalau misalnya gue punya bayi namanya kasih Optimus Prime sama Megatron gitu. Jadi nanti dipanggil Opti sama Mac. Atau Nanti kalau misalnya manggil, tinggal panggil aja Assemble. Assemble Timus. Nah. Assemble Team. Ya, pertama-tama gue pengen bilang dulu kalau di sini kita berdua pengen ngebahas Free Rent. Lu udah nonton Free Rent kan? Sampai tamat kan? Udah Season 2. season 2 udah. ya. Jangan sampai kita bahas baru lu belum nonton, ini keterlaluan. Enggak lah, kan episode terakhirnya menjaga alam. Bentar ya. Menjaga alam dan kampung halaman. Nah, Alasan kenapa gue ajak lu buat ngebahas Free Rent, simpelnya tuh karena beberapa minggu belakang gue ada bikin konten short ngebahas Free Rent. Nah, salah satu konten short ada yang komen, bang, coba ajak Madelta ngobrolin Free Rent bang, karena gue lihat dia juga ngebahas Free Rent. Gue baca itu malam kalau nggak salah. Besoknya tiba-tiba Instagram gue tuh lewat videomu. yang Free Rent terakhir itu ya. Iya, yang apa? Yang episode ngeri itu. 34. Episode ngeri. Lewat tuh videomu. Kayaknya ada yang minta gua ngobrolin Free Rent sama channel, sama akun ini deh. Ya udah langsung gua chat tengah malam kan. Karena literally literally malamnya tuh. Iya, lu sekalian aja lebih bagus nih pembahasannya juga. Sama setelah Aku baru lihatnya pagi itu. sama pas gua cek akunmu, gua turun ke bawah, lu sempat ngebahas Free Rent juga kan waktu yang season satunya. Iya, yang season satunya sebelum keluar season 2 itu. Iya, di situ gua ingat tuh. Kayak ini gua pernah nonton nih videonya, bagus pembahasannya. Oh iya, berarti ya cocok lah. Udahlah gua ajak aja lah. Nah, kebetulan bisa nih kita bahas Free Rent. Yo, terima kasih Bang Mike udah ngundang ke sini. Sama-sama, thank you juga bro Kita udah mau kupas ikut. lah, Ayo kita. Yoi. Lu baca manganya nggak? Enggak justru. Justru gue bagus. tuh baru Bagus, tahu bagus, ada IP-nya Free Rent itu ketika season 1. Gue takutnya kalau lu baca manga, gue malah kena spoiler. Karena soalnya gue gak baca manga enggak. juga. Gue tidak mau kena spoiler soalnya. Gue mau bikin kesepakatan di awal untuk jangan ngebahas spoilernya kalau ternyata lu baca manga tapi ternyata tidak bagus. Jadi sebenarnya Akil nyuruh gua baca manga gitu. Cuma ketika udah habis nonton season 1, itu kan bagus banget ya. Iya, Apalagi dari sisi sinematografi itu pakai sinematografi kompilasi. Apa sih namanya? Komposisi film bukan anime gitu kan. Itu sangat indah banget frame-nya tuh. Cantik. Apalagi waktu episodenya Kakek Fall itu bagus banget coy. Semua teori sinematografi itu dihancurin abis semua di situ. Kayak ada frame yang hidungnya Free Rent kepotong lah segala macem lah gitu kan. Itu salah satu episode yang bikin gue nangis. Iya, itu banget. Jadi akhirnya ketika season 1 sebagus itu gue udah kan langsung diumumin kan, nggak lama bakal ada season 2 gitu. Sama kayak kemarin 2 bulan 3 tiba-tiba bulan lagi. Iya, sama kayak kemarin tiba-tiba di ini lagi kan, diumumin lagi kan 2027 season 3 gitu. Ya udah ada kepastian animenya nggak akan baca sama sekali. Nggak akan baca. Soalnya kalau gue ya, kalau animenya tuh udah bagus banget dan gue pengen tahu banget ceritanya, gue nggak mau baca manganya. Karena kalau udah baca manga, pas nonton anime, nggak kaget kan? Iya, itu dia. Kurang Iya, kaget. nggak kaget, kurang. Kayak ada plot twist atau apa gitu, aduh kurang. Makanya gue berusaha banget untuk Free Rent jangan sampai kena spoiler dan jangan baca manganya. Tapi ada anime selain Free Rent yang kau baca manganya pas abis tamat gitu animenya? Sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Literally kalau anime tamat, gue nggak mau baca manganya. Gue tuh cuma baca manga justru sebelum animenya rilis. Malah belakangan gue baru tahu, oh ini udah jadi anime deh. Ini udah jadi anime deh. Gue tuh kayak gitu, kayak contohnya tuh Shangri-La Frontier tahu? Enggak. Anime yang tentang game. Enggak tahu. Nah itu gue baca manganya dulu. Pas jadi anime, gue tidak terlalu kaget, tapi gue tetap bilang animenya bagus. Nah itu salah satu contohnya. Jadi gue sekarang tuh lebih sering baca manga yang tidak ada animenya dan iya. Ya, sama sih gue juga. Daripada baca manga nggak ada animenya. Daripada baca manga yang nggak ada animenya. Dikirain gara-gara tahu ini diadaptasi terus malah baca manganya. Oh, enggak.
lah. Terutama kalau gue nunggu banget ya, sebaiknya jangan deh, supaya tidak kena spoiler. Oke. Jadi bagaimana nih, Bang? Season 2. Justru gue mau tanya lu duluan, padahal tuh season 2 gimana? Gue bingung kalau misalnya harus langsung ngomong. Coba kasih gue pertanyaan. Oke, mulai dari gue dulu deh. Menurut gue pribadi, Oke. season 2 bagus, tapi tidak sebagus season 1. Karena season 1 tuh betul-betul unexpected bagusnya gitu. Nah season 2 ini iya. bagus, dan ada banyak momen yang betul-betul gila banget, terutama episode 8 dan episode terakhir. Ini sama juga kayak di season 1 sih, tapi season 2 ini yang bikin dia bagus karena jarak antara season 1 sama season 2 itu tidak jauh. Iya. Dekat lah, cuma 2 tahun. Nah, dengan jarak sedekat itu, sebagai penonton awam gua tuh lumayan pesimis gitu. Apakah bakal bagus atau tidak ya, jaraknya cuma 2 tahun gitu. Ternyata setelah muncul episode 8 sama yang terakhir kemarin, itu Wah, unexpected. Unexpected. dalam 2 tahun itu bisa bikin kayak begitu. Lu bayangkan tuh One Punch Man season 3 itu 5 tahun kayaknya tuh. Sejak pengumumannya tuh. Dan season 2-nya aja karakternya sebenarnya itu di-redesign kan. Style karakternya gitu loh. Di-redesign sebenarnya. Oh, Free Ren ya? Iya, Free Ren di-redesign itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kau buka Free Ren Wiki, itu kan ada karakter sheet-nya. Itu ada 2 tuh. Bahkan 3 versi manga. Versi manga season 1, season 2 gitu. Dan season 1 tuh ada beberapa versi juga. Ada versi yang bajunya biasa, ada versi yang waktu ketika dia jadi muridnya siapa namanya? Flame. Gue sempat lihat juga tuh yang karakter sheet itu. Sempat rame sebelum season 2-nya rilis kan. Iya, itu menjadi drama itu. Iya. Aku bilang orang-orang nitpicking banget. Padahal nggak ada ornamen yang diubah, cuman stylenya aja. Kayak antingnya jadi beda lah, nggak gitu juga. Padahal kalau nonton mah, kalau lu cuma sekedar nonton gak rasa juga mah kalau beda. Iya. Anak tuh sebel, hampir anak tuh sebel banget. Lu ngerasa beda gak? Gue malah kalau nggak diperhatikan sama sekali ya, gue malah nggak merasa ada bedanya gitu dengan season 1. Emang nggak kelihatan beda sih, memang. Kayak hampir sama persis in a naked eye ya. Cuman kalau bisa lihat karakter sheet memang kelihatan yang season 2 ternyata Free Ren-nya itu lebih ekspresif daripada yang season 1 gitu loh. Lebih ada ekspresi-ekspresi baru juga gitu. Ada gaya-gaya rambut yang baru juga gitu, yang kayak abis dari onsen kan. Iya. Itu nggak ada di season 1 itu. Tapi lebih make sense gak sih kalau Free Ren-nya jadi lebih ekspresif dibandingkan season 1? Lebih make sense kan? Itu at that point kan season 2 udah berapa tahun sama Stark sama Fern itu 5 tahun kan, 3 tahun gitu. Kalau sama Stark 2 kayaknya 2 atau 3 tahun gitu. Kan Iya, mereka ketemu Stark di saat mereka udah jalan udah menuju ND kan? Iya. Iya, berarti 3 tahun. Waktu mau ini ngerekrut siapa namanya? Warrior-nya tuh. Waktu Kan yang mau direkrut ininya. Waktu ketemu Aizen. Iya, Aizen. Awalnya kan pingin ngerekrut Aizen, tapi kita baru tahu di situ kalau misalnya dia punya apprentice. Tapi dia nggak di situ gitu kan. Dia justru malah stuck di satu desa gara-gara naga. Cuman dia nggak berani kalau buat jujur bahwa dia sebenarnya takut gitu. Aduh, topik takut ini nih menarik banget. Soalnya Stark di season 2 udah nggak ada takut-takutnya tuh. Terutama di episode berapa ya? Episode 6 ke atas tuh udah nggak ada takut ya Stark tuh. Iya loh, padahal di awal-awal episode season 2 kan diajarin mitigasi kalau misalnya udah takut gitu. Iya. Cara mengatasinya kayak kalau misalnya udah takut dan nggak akan mungkin terkalahkan, kabur aja. Kabur. Iya. Kita kabur bareng-bareng. Oke lah, balik ke Free Ren lah. Gimana menurut lu season 2? Season 2 awalnya waktu gua denger Free Ren cuma dapat 10 episode, gua underwhelmed banget sih. Kayak season 1 kan 26 episode banyak banget deh. Cuman 10 episode dibuat ceritanya compact banget, itu puas sih sebenarnya. Puas banget. Soalnya ini season 2 itu kan ke season 1 tuh kan banyak arc-nya. Kayak awal arc apprentice lah, ketemu Fern sama Stark, terus arc kenal sama Demon gitu kan. Kan sampai masuk arc di mana manusia baru mencoba untuk toleransi sama Demon. Iya. Tapi Free Ren tetap tetap hostile sama Demon kan, nggak kasih toleransi apapun gitu loh. Lebih complicated season 1, cuman kalau season 2 itu cuman satu intinya. Itu menjaga kehilangan kalau season 2 itu. Makanya compact banget di arc Northern Plateau ini gitu. Di episode 1 kan awalnya diliatin kalau misalnya di Fern itu dia sangat menghargai apa pemberian dari Free Ren dan juga Stark gitu. Karena 3 orang ini nih orang yang udah gak punya apa-apa. Awalnya punya semua, tapi tiba-tiba dalam satu malam gara-gara Demon ini nggak punya apa-apa gitu. Free Ren dia elf, dia dari suku elf yang udah ada sejak lama gitu. Dia
dia awalnya hidup di satu kampung semuanya elf gitu. Cuman gara-gara demon hanya dia yang seorang yang bisa bertahan hidup dan akhirnya ditolongin sama Flamme. Terus juga Forn kan awalnya dari keluarga noble. Semua segalanya punya, harta punya gitu. Stark juga dari keluarga noble awalnya tuh keluarga warrior bahkan. Keluarga bukan warrior lagi, keluarga kesatria gitu. Cuman segalanya hilang dalam satu malam makanya Forn itu sangat menghargai apa yang dia miliki walaupun cuman gelang, walaupun cuman jepit rambut gitu. Kalung Ya gitu-gitu walaupun itu remeh kan tanpa mikirin secara subjektif itu tuh artinya apa atau siapa yang ngasih gitu. Tapi secara objektif juga itu harta yang cuma dimiliki Fern gitu, nggak ada lagi selain tongkat yang dikasih, tongkat sihirnya, gelangnya segala macam gitu. Nggak punya, Fern itu nggak punya rumah, nggak punya apa-apa gitu. Dan mungkin aja bajunya yang dia pakai sekarang juga kan itu baju satu-satunya gitu. Soalnya kan dia punya sihir buat cuci baju. Buat cuci baju gitu. Makanya dia sangat menghargai itu juga. Dan kalau buat Stark juga sama sebenarnya, sangat menghargai apa yang dia miliki sekarang walaupun kecil gitu. Dan yang dihargainya itu dia kepercayaannya Frieren sama Fern gitu. Soalnya kan dia yang di bawah, dia yang evakuasi kalau misalnya terjadi apa-apa gitu, dia yang gendong kalau misalnya udah harus lari gitu. Dan itu kelihatan banget kalau misalnya waktu misalnya mereka jatuh ke jurang ke bawah tuh kan. Kan Stark ragu banget tuh untuk gue bisa nggak ya untuk ngelawan gitu kan. Gue harus, ini cewek ini lagi hilang magicnya nih, ini gue harus ngejaga 2 orang sambil ofensif ke monster gitu. Gue sendirian sanggup nggak nih? Iya, gue sendirian sanggup kan nih gitu kan. Jangan sampai merekanya celaka terus gue juga celaka gitu. Atau bahkan lebih buruknya gue celaka terus gara-gara gue celaka mereka nggak ada yang jagain gitu. Tapi divalidasi sama Frieren gitu kan. Ya nggak apa-apa, gue kan percaya sama lu. I got you bro gitu kan. I got you bro kan. Akhirnya kabur aja bisa. Akhirnya tanpa mikirin Stark itu, tanpa mikirin apa yang dipikirin Fern sama Frieren. Pokoknya dia jagain nih orang, gendong, bawa, lari gitu loh. Bahkan Stark aja kan nggak nyadar kalau misalnya Fern di situ dia Lagi takut mampus gitu loh. Yang penting ini orang selamat, lari gitu. Terus Frieren tenang di situ, kayak dia diangkat tidur. Oh mungkin gue kelihatan kuat gitu. Jadi mereka tenang gitu, lari aja. Padahal kan Fern beda gitu. Fern bener-bener ketakutan mampus di situ. Itu. Nah setelah episode setelahnya, ini orang kan bertiga orang yang sudah kehilangan semuanya. Mereka tuh sangat mengerti betapa sakitnya kehilangan gitu. Nah ngelihat orang-orang di sana yang sangat vulnerable situasinya sama demon, kapanpun bisa dihancurin rumahnya, kapanpun bisa dihancurin kampungnya gitu. Orang yang tersayangnya kapanpun bisa dibunuh gitu. Bahkan orang-orang di Northern Plateau itu nggak bisa punya pemakaman karena mayat-mayat di situ bisa mengundang monster kan. Mereka tuh sangat-sangat paham atas kehilangan. Akhirnya mereka iba sama orang-orang di sana dan nggak tega kalau misalnya orang-orang yang bisa mereka tolong ini merasakan kehilangan yang mereka rasakan juga gitu. Dan sampai episode akhir itu semua tentang ngejaga kampung orang, ngejaga rumah gitu kan. Ada bapak-bapak yang kampungnya tuh berkali-kali diserang, berkali-kali hancur, tapi terus saya direnovasi gitu. Bahkan dia kan padahal punya 2 anak. Nah, ditanya sama Stark, kenapa nggak ngungsi aja, kan lebih gampang ngungsi, apalagi kan kau pedagang gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini kampung halamanku, ini tanah airku gitu. Kalau misalnya saya pergi, saya orang asing di sana. Itu bukan rumah saya, gitu kan. Ini yang gue tangkap dari tadi lu ngomong sih kalau season 2 ini tuh compact banget dan nyeritain satu arc. Di situ langsung gue connect. Oh iya betul. Satu season ini itu nyeritain pada dasarnya tema besarnya kampung halaman. Iya. Karena gue tadi baru nonton ulang Frieren season 2, baru sampai episode 3. Di episode 1 di awal banget kan mereka bertiga naik kereta kuda. Terus mereka pisah tuh sama yang bawa kereta kuda di pertigaan. Iya. Nah si yang bawa kereta kuda itu ngomong loh, perjalanan menuju Ende bukan adalah sesuatu yang mustahil bagi kami yang selama ini tinggal di kampung halaman kami. Bagi mereka aja nggak bisa kan. Dari awal aja kampung halaman itu sudah disebut. Dan season 2 ini ditutup dengan apa? Denken pengen menyelamatkan kampung halamannya dari Mah. Dibuka dengan kampung halaman, ditutup dengan kampung halaman. Betul-betul satu tema. Bener-bener ini makanya compact satu arc aja, satu cerita aja gitu. Di akhirnya dengan Denken yang pingin mengusir
penjajah basically gitu loh. Demon Gold itu siapa namanya lupa. Mah. Kan Mah gitu kan. Yang awalnya kan itu kampung halamannya dia. Terus tiba-tiba ada Mah dihancurin kampungnya, semuanya dibikin jadi emas. Itu yang Nah, Dan kan datang pengen ngancurin Mah gitu. Padahal misinya cuma buat apa ya? Bukan buat ngancurin aja, bukan buat merebut kembali kampung halaman, tapi karena rasa belongingnya Denken itu kuat sama kampung halamannya, jadi ya udah dia kan udah langsung disebut tuh kalau dia bakal dia udah berniat untuk mengabaikan perintahnya seri. dan ngambil lagi City of Gold itu. Deskripsinya City of Gold tuh menurut gue keren banget. Gue nggak make sense. Gue nggak nyangka tuh. Di awal-awal dibilang kota emas. Apa kota emas? Giliran di akhir dikasih tahu kampung halaman yang telah diubah menjadi emas. Iya anjir, satu kota diubah jadi emas. Iya loh, semuanya jadi emas semua gitu loh. Jadi batu mulia semua. Gua kira Golden City itu maksudnya ada kota. Ya kota dibuat dari emas, tidak. Kota diubah jadi emas. Iya, keren banget deskripsinya tuh. Dan kan pulang kan pingin ziarah. Nah, PR-nya itu kalau misalnya ternyata makamnya juga dibikin jadi emas gitu itu. Aduh. Itu dia. Wah, itu kan worst scenario aja. Kita kan nggak tahu, belum baca manganya lah, belum juga keluar animenya lah. Apa yang terjadi di kota emas itu. Itu sedih sih kalau biar kuburan pun jadi emas. Iya sedih sih. Atau ini deh jangan dulu kuburannya jadi emas. Dengan fakta bahwa Meh ada di situ, ziarah juga mungkin nggak akan bisa gitu. Walaupun kuburannya nggak dibikin jadi emas. Ya mau nggak mau orang yang demon yang udah rebut kampung itu tuh harus diusir dulu. Harus direbut kembali dulu. Iya, harus kembali dulu itunya kampungnya. Baru bisa ziarah. Masalahnya Denken sendirian. Iya, salahnya Denken sendirian. Literally kakek solo. Tapi kalau menurutmu gimana soal Denken? Denken menurutku kakek keras pala sih, menurutku ya. Tapi namanya orang sudah umur, Pak. Orang sudah punya umur, sudah punya segalanya. Tujuan tinggal memang satu tipikal nih. Sih. Tipikal orang tua sih memang. Iya kan dia kan manusia, udah tua, udah punya segalanya. Sekarang tujuannya tinggal satu. Mau tercapai itu tidak, bodo amat, saya sudah tua. Saya sudah punya segalanya, saya sudah puas lah. Tinggal satu ini yang pengen saya kejar. Apapun masalahnya, apapun cobaannya, lurus. Karena mau gimana lagi coba? Mungkin karena dia udah jadi penyihir tingkat 1, jadi dia pede aja gitu. Justru kan kalau misalnya udah jadi penyihir tingkat 1, orang-orang yang pingin ke Northern Plateau harus cari penyihir rank 1, tingkat 1 buat nemenin mereka gitu. Nah ini dia malah adalah dia penyihir jadi tingkat 1, terus dia pingin ke Northern Plateau, ya jalan sendiri aja, nggak perlu minta ditemenin orang lain kan. Padahal kan kenyataannya waktu di ujian kan dia ketemu kloninya Frieren, dia bahkan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dia bahkan udah ini mah cloningannya Frieren, gue nggak mau lawan, gue mau lawan yang lain. Pas ngelawan yang lain juga agak kewalahan dia. Frieren satu season ini kelihatan kan dia agak kewalahan lawan monster, lawan demon segala macam tuh. Yang biasanya sekali serang mati, serang mati kan. Ini dia harus taktikal dulu, harus reposition, harus ngejar dulu gitu. Ada effortnya. Nah, ada kemungkinan babak belur. Iya, ada jauh banget effortnya. Kemungkinan Dan kan udah sampai ziarah dia nggak pulang lagi loh. Bisa jadi Denken mati di situ mal. Iya, syahid di sana. Oh men, udah kayak ini tau, udah kayak kartun up. Iya. Kayak kakek keras pala yang cuma pingin ini kan, pingin kasih terbang rumahnya. Iya, cuman pingin napak tilas ke satu tempat yang spesial sama istrinya. Pasti berhubungan sama istri anjir. Denken tuh udah nggak ada yang buat dilindungi, nggak ada anak sama istri. Iya ya, seperti itu dia udah nggak punya apa-apa. Segalanya dia udah punya. Dia udah nggak punya keterkaitan lagi dengan apa-apa. Ya udah mas, keinginan gue tinggal satu, mati karena itu pun tidak masalah. Iya, dia walaupun punya jabatan loh. Dia punya hierarki di pemerintahan. Cuman dengan jabatan mulia seperti itu, dimuliakan sebagai manusia, dia nggak bisa ngelindungin kampung halamannya. Dia bahkan kehilangan istrinya yang kedua kalinya. Istrinya udah meninggal, dia udah kehilangan sekali, terus kehilangan lagi dengan nggak bisa ziarah. Nggak bisa ziarah. Iya. Makanya dia kan ini waktu ketemu Stark kan yang literally nobody, dia humble kan, kelihatannya humble kan. Cuman humble-nya itu bukan dari wataknya, tapi kan karena dari kenyataan dia jabatan setinggi apapun dia nggak bisa ngejaga apa yang dia justru harus jaga. Yang berharga buat dia gitu loh. This badge mean nothing. Ya definisi punya segala tapi buat apa? Kayak gitu. Punya jabatan tinggi tapi kayak nggak bisa ngejaga kampung halamannya. Bahkan ziarah ke makam istrinya aja nggak bisa. Padahal ya waktu awal, kalau gue nggak tahu lu satu
visi dengan gua atau enggak. Waktu awal-awal Denken dikenalin, dia tuh kayak karakter jahat tuh. Iya ya, Kayak kayak ini, kayak apa ya? Kayak diem tapi tiba-tiba jelger gitu. kayak agak licik gimana gitu. Iya, kayak diem, tapi di pikirannya seru-seru di kandang. Gitu. Mereka tidak sadar kalau aku adalah magi terkuat di sini. Kelihatan kayak gitu loh. Ternyata malah cuma pengen ziarah. Aduh, Iya, tapi cuma pengen ziarah gitu. keren banget. Apalagi kemarin endingnya dia jalan sambil musiknya tuh. Gimana menurut musik season 2? Season 2 bagus sih, cuman compare-nya gimana ya? Kalau misalnya dibandingin dengan anime lain, wah Absolute Orchestra, bro. Itu tuh bagus banget. Cuman karena season satunya tuh udah bagus, jadi kayak ya sama kayak season 1 bagus. Sama-sama gitu. bagus ya. Sama-sama bagus. Kayak bingung gitu, mau bilang season 1 lebih bagus, tapi takarannya apa? Soalnya sama-sama bagus. Iya, dan albumnya kan ini katalognya season 1 lebih banyak kan, sampai 70 soundtrack gitu. Iya. Dibandingkan season 2 tuh cuman berapa gitu, kayaknya 14 atau 20 gitu. Ya cuman kan kalau season 1 itu kan 26 episode dengan arc yang berbeda-beda gitu. Sementara season 2 10 episode dengan satu arc aja gitu. Akhirnya banyak lagu yang diulang-ulang karena memang masih satu tema. Cuma bagus banget. Bagus, apalagi musiknya Metode itu. Iya, coy. Musiknya Metode itu ngeri banget. Gue pas denger itu kan ini telingaku telah diberkati nih. Enak banget. Oh, yang bagus juga itu waktu ngambil buku diary-nya Himmel. Ya. Ya itu yang di laut, pas Ya, di laut, ya, pas ya, sampai ya. library itu bagus juga tuh. Nostalgic banget lagunya. Iya, salah satu kekuatannya Free Ren itu di sisi nostalgianya gitu. Kayak kita nonton tuh, indahnya tuh kayak ini kenangan indah di masa lalu gitu. Bahkan ini sih lagunya tuh bener-bener grand orchestra dia. Biasanya kan kalau misalnya di yang lain itu, memang dia orkestra tapi ada snare, ada drum, ditambah instrumen yang sering terdengar di lagu-lagu modern gitu. Kayak kalimba juga masih dipakai kan. Kalau misalnya Avatar kan ada kalimba gitu. Ada kalimbanya di mana lagi di Hibike. Oh, Hibike justru malah hampir semua instrumen ada gitu karena kan orkestra ya, tentang orkestra dia. Ada malimba, ada kalimba, ada segala macam gitu. Nah, kalau Free Ren ini kan temanya fantasi. Nah, fantasi kan kita pasti kepikirannya musik-musik klasik. Cuman klasiknya yang kita pikirkan pasti klasik kayak Mozart gitu-gitu. Sementara latarnya Free Ren itu udah kayak mode abad pertengahan gitu, gak mungkin kan. Jadi akhirnya ada dicari sweet spotnya, genre yang mana nih, yang era mana nih yang bagus itu. Akhirnya dipilih yang orkestra gitu, yang masih pakai organ. Atau organ yang kayak piano gede, ada knalpotnya di atas. Iya. Yang gitu-gitu tuh. Itu lagu ada yang serem banget waktu Zoltrak kalau nggak salah deh. Di season 1 waktu pertama kali ketemu Demon tuh. Kan di situ Fern pertama kali ketemu Demon kan. Tapi dia kan takut banget tuh. Nah itu lagu di situ tuh, di soundtrack di situ itu ngeri banget sebenarnya. Cuman ternyata itu demonnya karena udah di freeze selama 80 tahun, Fern malah bingung. Kok ini demon cuman bisa sihir serangan reguler gitu. Kok cupu? Sihir basic gitu ya. Iya, kok cupu. Cuman bisa Zoltrak gitu kan. Ya malum, telat update 80 tahun. Telat apa? Oh iya, belum punya patch yang baru. Iya. Tapi Belum jangan download patch baru. Cuma meskipun begitu, hanya dalam hitungan detik dia langsung tahu tuh. Oh iya, ternyata sihirku sudah ini ya. Ternyata sihirku sudah dipelajari ya. Oh, aku harus upgrade sihirku ya. Cepat banget dia belajar tuh. Iya, dia bahkan bingung kan. Loh, kok manusia bisa pakai Zoltrak? Tapi namanya bukan Zoltrak. Iya, sequel namanya. Nah, kalau Genau gimana? Genau di season 2 ini jadi salah satu yang paling menonjol nih. Genau, man. Gua first impression sama Genau tuh jelek banget. Iya, apa sih ini orangnya? Ya apa sih nih orang kayak. Dia kan memang dia itu. Lu tau kan kayak HR Rese? Ya. Ya kan kayak ya mereka kan mau jadi penyihir. Kalau misalnya penyihir mati lagi ujian berarti memang nggak capable gitu loh. Iya. Gitu. Ini tuh nyawa gitu loh. Ini tuh nyawa. Bahkan temen lu aja kan ini mati sama Ubel di tengah ujian gitu loh. Lu biasa aja, tapi komennya kayak
ya berarti dia sebenarnya tidak pantas untuk jadi Penyihir kelas 1 gitu. Oh, ternyata baru kelihatan di sini gitu kan, di season 2 gitu. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena beda. Siapa sih yang rambutnya panjang itu, lupa gua. Seri, metode. Bukan yang yang sihirnya tuh rambut gitu loh. Zenze. Ya, Zenze. Zenze ya. Nah kan Zenze itu dia penyihir yang inilah, yang cinta damai kan. Karena memang dia itu dari kalangan ilmuwan, dia meneliti sihir justru kan. Beda dengan Zenzen, beda dengan Zenzen, beda dengan Genau yang dia justru penyihir pasukan, soldier dia penyihir untuk bertarung. Makanya dia mikir kalau misalnya ini penyihir ada di situasi pertarungan dengan keahlian dia yang segini, itu Cuma cuman cari mati. pertama cari mati, terus beban buat yang lain gitu. Masih mending kalau misalnya dia mati duluan. Kalau misalnya dia kelihatan kesusahan terus dilindungin sama temennya gitu, sama koleganya, itu kan yang harusnya beban satu orang jadi beban dua beban ke satu orang gitu loh, kayak gitu. Oh, ternyata memang emang ini menyiapkan soldier gitu loh, menyiapkan orang yang bisa bertarung di Northern Plateau. Karena kan orang yang digituin kan dia cuma ngasih ujian ke orang-orang yang ikutan ujian tingkat 1. Dia nggak ngasih ujian ke yang tingkat 2, ke tingkat 3 gitu. Enggak, dia Genau itu cuma ngasih ujian ke tingkat 1. Apalagi Genau tuh jadi salah satu orang yang meremehkan Frieren kan. Waktu dia mau mecahin bariernya Seri. Kan Genau tuh yang ngomong, biar langit dan bumi sekalipun, perisai yang remehin. Bariernya Seri tidak mungkin bisa dipecahkan. Pecah. Pecah sama muridnya Seri. Keren banget sumpah. Genau di season 2 ini dari yang awalnya kayak di season 1, ini orang ngeselin banget. Di season 2, bro ini orang bagus, bagus banget. Bro nih orang, wow. True soldier. Udah, dia layak dikasih pita ungu. Long live Genau. Dia sampai dia nggak expect untuk di-heal sama metode loh. Dia ngecek dulu kalau misalnya Stark udah ditolongin. Stark selamat kan? atau tidak? Iya, mereka kan dua-duanya udah kritis tuh. Sementara Stark udah hilang kesadaran. Nah, Genau tuh masih ngeluarin tenaganya. Pokoknya berusaha dia tetap sadar aja. Pas udah ada Thorne pulang, dia akhirnya tenang kan, kayak teman masa kecilnya yang digendong gitu. Akhirnya dia tenang, udah ada asuransi bahwa yang dia lakukan udah selesai gitu. Tenang, akhirnya udah pasrah, hilang kesadaran. Malah di revive sama metode. Ya nggak jadi mati. Tapi ya nggak jadi mati. Itu jadi pertanda kalau sihir healing di Frieren tuh kuat banget loh. Orang udah sekarat bisa diselamatin loh. Iya loh. Dan metode itu bukan priest, cuma mage yang bisa pakai sihir priest, apalagi priest beneran. Lebih OP lagi berarti sihirnya tuh. Dan bahkan ini loh, si metode itu kan ngelihat orang yang digendong sama Genau, pas masuk itu langsung metode tuh minta itu orang masih bisa selamat gitu. Masih mau mengusahakan ya? Iya, masih mau mengusahakan. Berarti emang dia sejago itu. Cuman si Genau-nya aja yang udah merelakan ini orang gitu loh. Pertama nih orang udah sekarat, kedua juga udah tenang, dia udah pasrah bahwa dia bakal mati gitu kan. Udah dikasih tahu kan kalau misalnya warga-warga itu selamat gitu kan. Padahal itu bohong gitu. Itu scene. Cuman kata-katanya aja yang sarkastik gitu loh. Gak usah hibur gue ini orang udah mati kan. Baru tuh sadar udah mati gitu. Gue juga suka sama beberapa kalimatnya Genau di sini tuh. Aduh, yang lu jadikan konten tuh, itu juga gue singgung tuh di konten gue juga tuh. Soal kenapa malah mereka yang mati. Padahal yang bertarung tuh harusnya kita yang mati. Tapi kenapa malah mereka yang mati? Aduh. Iya, yang menanggung resiko kan Genau. Yang menanggung resiko kan mereka. Yang kena resikonya orang lain kan. Itu banget, kena banget cuy. Aduh tuh, gue juga kena tuh. Kalimatnya bagus banget. Dan sampai demonnya tuh memanfaatkan kelemahan manusia. Yang ini loh, yang nyamar jadi anak kecil. Nyamar jadi anak kecil. Iya. Itu sih menurut gue tuh sangat-sangat menggambarkan karakternya Genau tuh. Dia tuh udah yakin tidak mungkin ada manusia yang selamat di desa itu. Karena kan udah dibilang di awal tuh, dia udah keliling desa berkali-kali tuh. Dia udah yakin. Iya. Dia tuh orang yang paling tahu tidak ada lagi yang selamat di desa itu. Dia juga tuh harusnya hafal tuh semua wajah penduduk desa. Dia tuh yang harusnya paling tahu. Tapi pas muncul manusia, meskipun dia tahu itu sudah tidak ada lagi manusia yang masih hidup, tapi dia tetap selamatkan. Ya, karena anak kecil aja gitu. Iya, karena dia masih punya rasa kemanusiaan
kemanusiaan gitu. Padahal dia kan bahkan itu kampung halamannya Genau sebenarnya kan. Iya. Dia kenal siapa yang jaga yang meninggal ini tuh si ini yang jaga tuh si ini meninggal, bapaknya tuh sebenarnya udah meninggal lama. Nah ini anak apa inherit keluarga apa sih namanya, usaha keluarganya gitu loh, semuanya meninggal satu-satu bla 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 gitu. Tiba-tiba ada anak kecil dia anaknya siapa gitu kan, nggak pernah lihat, nggak pernah kenal, langsung ditolongin sama dia karena takutnya beneran anak kecil gitu loh, beneran anak siapa gitu loh. Iya, istilahnya meskipun mulutnya kasar, kemana-mana selalu pesimis, pokoknya ini tidak mungkin. Tapi ketika ada kemungkinan untuk nyelamatin orang, dia yang pertama maju. Iya loh, bahkan awalnya juga dia yang sendiri yang mau jagain itu kampung kan. Iya. Dia mau jagain jenazah di sana. Takutnya ada pasukan yang datang buat ngambil jenazah itu. Pas mereka datang, Demon yang datang gitu loh. Demon juga datang. Udah nambah mayat di sana tuh, lebih suram lagi tuh. Nah, kalau ngomongin soal tubuh-tubuh yang ada di sana, menurut gue ini salah satu hal yang gue suka dari Frieren gitu. Ceritanya logis, terutama penjelasan soal kenapa mereka nggak bisa ngubur tubuh tuh. Oh iya. Itu, iya. Aduh, ini kalau di anime isekai ya, bodo amat, kubur aja lah. Tapi kalau di Frieren itu sampai dipikirin, ini tidak boleh dikubur nih karena dingin, jadi penguraian lebih lambat. Karena penguraian lebih lambat malah jadi incaran para iblis, malah jadi mukbang nih kalau dikubur di tanah. Wah, itu betul-betul dipikirin nih world buildingnya. Iya, kelihatan banget ya, bagus banget world buildingnya sampai ada perbedaan pecahan gitu. yang koin silver yang menambang itu kan. Terus perbedaan kultur. Ya kita ngelihat ada hero dari selatan gitu loh. Bukan Himmel ternyata. Itu Mas Solo tuh Absolute Cinema tuh. Iya, Mas Solo dan ternyata kenapa dijadiin pahlawan karena ya yang ada ketika mereka susah itu ya dia gitu. Bukan Himmel gitu. Dan Himmel juga ketika di sana ya nih warganya sudah tertolong gitu, tidak perlu gua lagi gitu. Jadi akhirnya Himmel ya udah membiarkan gitu, nggak ngambil spotlight dari pahlawan selatan gitu. Padahal kan kelihatan Stark kayak bingung kan, loh kan yang ngebunuh Demon kan Himmel gitu, kenapa orang lain yang dijadikan pahlawan? Dijadiin pahlawan gitu. Bingung ngampus dia, kayak ini orang nggak ada rasa berterima kasih apa gimana gitu. Malah saya bilang ini siapa mau ada lore-nya gitu. Ini siapa mau ini? Kok Himmel punya kumis tiba-tiba? Malah mereka kan tidak percaya gitu. Si orang Solo ini dibilang sebagai pahlawan terkuat umat manusia. Kan mereka Fern sama Stark tuh sempat, serius? Ini orang pahlawan terkuat, yang kalahin Raja Iblis tuh Himmel loh, bukan dia loh. Nah, masalahnya Raja Iblis yang ngalahin Himmel, dan Himmel cuma ngalahin Raja Iblis. Koroco-koroconya sama pahlawan selatan. Itu gila banget. Berapa? 7 dikalahin 3 sama dia, sama satu yang bisa lihat masa depan 4. Iya, men. Sendirian. Baru harus diingat loh, di situ tuh ada aura. Aura tuh yang bisa kontrol orang tuh. Jadi kalau dia lengah sedikit, dia bisa dikontrol sama aura. Iya, kan aura tiba-tiba diambil mananya. Bisa dikontrol. Imbang. Nah, ngomongin pahlawan selatan nih, gue kemarin tuh baru kepikiran. Di arc-nya Genau, Stark tuh sempat nanya, kenapa tubuh yang ada di desanya Genau itu masih utuh? Bukannya iblis ngebunuh manusia untuk dimakan? Iya, itu dia. Kan katanya mereka makan gitu ya. Iya. Itu yang belum kejawab sebenarnya. Tebakan gua di arc-nya Revolte juga kan ke reveal tuh ada iblis yang mempelajari manusia. Apa jangan-jangan tubuh mereka dikumpulin buat dipelajari sama iblis itu. Jadi tidak semua manusia dimakan, yang tidak dimakan dikumpulin terus dikasih ke dia buat dipelajarin. Baru setelah gua nonton ulang tadi sempat disebut tuh tubuh pahlawan selatan itu nggak ditemukan. Frieren bilang kemungkinan dimakan. Tapi bagaimana kalau tubuh itu ternyata dipegang sama iblis yang pelajari manusia? Nah, pahlawan selatan juga sebenarnya kan dia sengaja buat bunuh-bunuh komandan-komandan iblis gitu, nggak langsung ke Raja Iblis biar dikikis-kikis. Karena kalau misalnya Raja Iblis yang langsung dimatiin, ya yang jabatan bawah tinggal naik gitu kan, ada lagi Raja Iblisnya gitu loh. Nah tadi tuh One Day bilang Hordo Succumb After itu mirip banget sama ini Expedition 33. apa Expedition 33 ya. Dan aku nggak tahu ya kalau misalnya tubuhnya pahlawan selatan itu dipakai buat Demon jadi lebih kuat apa gimana gitu. Gue tuh sampai masih mikir kalau
Demon tuh ngebunuh manusia karena satisfaktorinya dia aja. Masalahnya ini terlalu ini tuh terlalu ini tuh kayak disengaja gitu. Di flashbacknya Stark, kan Stark juga ngomong tuh orang-orang di desanya itu tidak dimakan. Iya. Dibiarin. Yang dimakan itu cuman dari flashbacknya Frieren yang ada anak kecil demon, yang awal yang makan anak kecil kan. Akhirnya diadopsi sama kepala desa dan akhirnya kepala desanya dibunuh sama demon itu kan. Yang baru ke-reveal kalau misalnya si demon itu kayak pura-pura punya ibu, pura apa gitu loh, buat cari iba doang gitu kan. Terus apa lagi ya? Iya sih nggak banyak yang dimakan sebenarnya. Ada beberapa gua agak lupa. Ada kemungkinan ada perbedaannya sih antara iblis yang dimakan dan iblis yang makan manusia dan iblis yang tidak makan manusia. Iblis yang tidak makan manusia kemungkinan itu iblis-iblis yang jago. Kayak di situ. Iya kayaknya iya. Di kasus di kampungnya Genou kan ada revolte. Nah di kasusnya pahlawan Solo itu kan semua 7 sage tuh. Pahlawan Solo. Kan tidak ada namanya juga kan kita sebutnya pahlawan Solo. Kan dia ngelawan orang-orang yang kuat itu di sana tuh. Ngelawan jenderal-jenderal ya, Iya. orang dari Solo. Orang yang nge-Solo ini bukan dari. Ya, kayaknya memang mereka tuh cuman tertarik sama manusia yang kelihatannya lebih kuat dari mereka gitu. Untuk dimakan, untuk apa nggak tahu. Yang jelas tujuannya adalah mengambil kekuatan manusia itu. Setidaknya menurut gue ya, kan sempat ke-reveal kalau ada iblis yang pelajari manusia. Ada kemungkinan semua tubuh-tubuh itu dipakai untuk pelajari manusia karena seperti yang kita tahu di season 1, manusia tuh mempelajari sihirnya iblis untuk bisa ngelawan iblis. Ya kali setelah ratusan tahun, iblis tuh tidak pelajari manusia. Iya, makanya kan revolte sampai bahkan kata-kata yang sama itu dari siapa sih demon yang ibu diplomatis itu. Iya. Kata-katanya selalu sama, kayak ngapain kita ngertiin manusia gitu. Ngapain kita mikirin mereka gitu. Yang penting mereka tertipu sama kata-kata kita, ya udah beres gitu. Gitu ngomongnya selalu. Nah, cuman beda di satu ini doang di terakhir nih. Ada iblis muda yang justru penasaran sama manusia gitu. Gue jadi penasaran banget tuh. Siapa sebenarnya iblis itu yang dimaksud ya? Ya kita lihat aja lah nanti di harusnya season 3 kejawab sih siapa iblis yang dimaksud. Iya harusnya. Kalau kasusnya revolt itu umpan, tapi kalau iblis lain cuma karena ingin. Bisa jadi. Setidaknya gue memikirkan ada kemungkinan. Soalnya disebutkan tuh tubuhnya pahlawan Solo itu hilang. Walaupun katanya Frieren kemungkinan dimakan. Tapi bisa lu kebayang gak sih kalau misalnya suatu saat ternyata ada iblis yang bisa pakai tubuh manusia, yang bisa kendalin tubuh manusia gitu. Terus yang dia kendalin malah si pahlawan Solo. Itu ngerinya bagaimana tuh? Aku takutnya kita teori terus ada orang yang udah baca manga, oh bener bang kayak gitu. Makanya gue nggak. Oh iya emang kayak gitu bang gitu. Makanya gue menjaga nih biar tidak terlalu perhatikan chat nih. Tapi harusnya enggak sih. Semoga di aura sih bisa ya bang, apa namanya? Oh ya aura kan emang bisa kendalin orang. Aura kan memang bisa mengendaliin tubuh. Iya. Tapi untungnya Aura sudah mati sih. Oh ya, ngomong ini nih, tadi kan lu ngomong kalau soal pahlawan Solo yang langsung ke Raja Iblis ya. Kalau menurut gua, justru sia-sia kalau dia langsung ke Raja Iblis. Iya, justru itu. Kalau misalnya langsung ke Raja Iblis, nanti pejabat-pejabat iblisnya tinggal naik ke atas jadi Raja Iblis. Iya, gua sepakat. Cuma poin gua tuh ada di masalahnya orang yang lihat masa depan nih yang lebih bahaya dibandingkan Raja Iblis. Oh, karena kalau dia tidak mati, belum tentu Himmel bisa kalahin Raja Iblis. Makanya kan dia ngomong tuh akan kubuka jalanmu. Dia buka jalan dengan cara ngelawan orang yang bisa lihat masa depan. Orang iblis lawan masa depan, ngelawan pahlawan yang bisa lihat masa depan. Mereka berdua harus saling bunuh di situ tuh. Kebalikan dari Doctor Strange ya. Dia ngelihat masa depan tapi nerima aja gitu takdirnya gitu. Kan sebenarnya bisa aja dia alter timeline. Nah, emangnya ada di Frieren kayak gitu. Gua bisa aja. Gue pesimis mah Frieren tiba-tiba ada multiverse gitu. Alternate universe. Ya mungkin multiverse-nya kan tidak bisa ke sana kemari gitu. Cuman kan logikanya kalau orang biasa bisa melihat masa depan, dia bakal mati karena ini. Dia pasti secara desperate bakal menghindari dong. Dia bakal mati ketika umur berapa tahun gitu, bakal mati di desa ini gitu. Ya dia bakal nggak akan ke desa itu sama sekali. Harusnya gitu. Cuman karena dia pahlawan, dia ngelihat kenapa dia mati, bagaimana dia mati, terus setelah dia mati efeknya apa? Nah karena dia pahlawan, dia punya integritas tinggi sebagai pahlawan, dia akhirnya ngikutin timeline itu. Nih ngomongin melawan takdir nih, si pahlawan Solo ketemu Frieren aja itu sudah usahanya untuk ngelawan takdir. Melawan takdir. Iya.
Iya kan? Iya Makanya kan it's the possibility untuk altering timeline itu bisa gitu karena ini orang kan sebenarnya udah tahu Free Ren itu bakal masuk ke partnya Himmel. Tapi masih direkrut gitu. Masih direkrut apa pahlawan Solo. Udah pahlawan Solo lagi. Tapi dia tidak meratapi Dia tidak merata. kesialannya gitu. Iya, dia tidak meratapi nasibnya yang akan mati di tangan Revolte. Iya ya, matinya sama Revolte ya? Ini bukan. yang bisa lihat masa depan. Siapa namanya? Shlat. Ya itulah. Shlat. Itu pahlawan Solo. Pahlawan berkumis yang Solo itu. Cuma setidaknya menarik loh. Meskipun dia udah bisa lihat masa depan, dia tuh udah usaha nih. Cobalah aku rekrut Frieren lah. Siapa tahu dia mau. Ternyata nggak bisa. Ya. Makanya dia bilang tuh, oh ternyata memang tidak bisa. Artinya di situ titik di mana dia sadar nih, masa depan nggak bisa diubah. Mau tidak mau harus aku hadapi nih. Karena kalau tidak dihadapi, orang yang ada di masa depan yang bakal kesulitan. Ya, makanya Fordo suka After itu. Fordo suka After. Gue langsung ingat tuh pas kalimat itu ya. Akan kubuka jalanmu. Oh ini Expedition 33 banget nih. Aduh. Oh, gila banget, soldier banget dia, berjiwa kesatria banget. Cuma dengan dia kekuatannya yang bisa ngeliat masa depan ini, itu bisa mewajarkan kenapa dia jadi manusia terkuat. Karena dia bisa lihat masa depan. Jadi istilahnya kayak cerita-cerita manhwa gitu. Oh, aku tahu nih di mana item OP, gimana caranya untuk jadi lebih kuat, lebih cepat. Tapi bedanya kalau cerita manhwa, MC-nya tuh hidup sampai akhir. Nah, kalau di sini dia tahu nih, ujung-ujungnya gue mati nih. Tapi tidak apa-apa lah demi mereka yang ada di masa depan. Karena kan kalau misalnya lu udah tahu cara mainnya dalam perang ini, lu udah tahu strateginya harus bagaimana, lu udah tahu kelemahan dan kekuatan musuh, itu lu udah menang setengahnya dari battle itu. Tinggal lu keluarin kekuatan lu, kekuatan fisik. Beda sama musuh-musuh yang cuman brute force tanpa ada permainan otak, tanpa ada permainan strategi. Nah, agak curangnya memang pahlawan Solo ini udah tahu apa yang akan dilakukan musuh-musuhnya ini. Masalahnya lawannya juga bisa lihat masa depan. Iya, sama-sama ngelihat masa depan ini, Bang. Ya udah. Tapi lu ini mati loh. lu mati sama gua. Yes. Benar. Ini nih. Gue punya poin nih. Ini kan kedua belah pihak sama-sama bisa lihat masa depan. Ya. Si pahlawan Solo yakin dia bisa bunuh Slat meskipun sendirian. Sedangkan si iblis ini harus ngebawa 7 sage untuk bisa ngelawan si pahlawan Solo. Dia bisa lihat masa depan nih dan dia tahu kalau dia buy one gak mungkin saya menang. Ya udah dia kumpulin semua pasukan terkuat Raja Iblis untuk ngelawan si pahlawan Solo ini. Artinya ini orang Solo 1. Ini betul-betul bukan 7 lawan 1, 8 lawan 1 malah. 8 lawan 1 loh, bener-bener absolut Solo tuh. Dan ngebunuh 4. Oh iya, bener-bener Solo dia. Absolute Solo, man. 8 lawan 1 clutch moment, bro. 4 kill. Kalau misalnya di game itu udah jadi absolute highlight, man. Anjir, kompetitif lawan Demon, Cok. Solo leveling kalah, iya, anjir udah nggak ada, Cok, yang bisa ngalahin, anjir. Dia MPV di dunia free ren, cuy. The Zaiwu of free ren. Tapi sayang meskipun MVP nggak banyak yang ingat dia. Iya, cuman beberapa tempat doang. Itu pun khusus di daerah utara gitu. Khusus di daerah utara. Daerah utara dan di desa yang dia selamatin doang lagi. Iya, di desa yang dia pengaruhi gitu. Ya mungkin karena ini sih ada pengaruh politik juga kenapa semuanya propagandanya itu Himmel gitu. Karena kemungkinan nggak semua desa itu kena krisis yang dialami desa lain gitu. Cuman kan ketika Himmel menang, itu kan dirayakan sama kerajaan di seluruh negeri, dirayakan sama di seluruh istana. Ya pasti semua rakyatnya pasti tahu gitu. Oh, ternyata pahlawannya Himmel yang yang mengalahkan Raja Iblis gitu kan. Cuman kalau misalnya orang-orang yang ada di lapangan, ada di kejadian itu, mereka tahu situasi, mereka tahu apa yang terjadi gitu. Enggak, di kampung kita Himmel itu justru lewat doang gitu. Karena apa? Karena kita tidak membutuhkan bantuannya Himmel. Sudah ada pahlawan lain yang membantu kita, menyelamatkan kita. Nah itu tuh pengaruh politik tuh. Tebel cuy, free ren itu nggak habis-habis kalau misalnya dikupas. Tuh, propaganda itu Himmel itu. Cuman memang propaganda yang baik gitu. Dan untuk orang yang tepat. Iya, untuk orang yang tepat gitu. Himmel loh ini. Gue jarang-jarang gue nonton anime, karakternya udah mati, tapi dia kayak masih hidup gitu. Kayak dia masih hidup gitu. Padahal dia udah mati loh, Himmel loh. Kan orang itu mati 2 kali sebenarnya. Iya. Pertama ketika kau jawanya hilang, ya tubuhnya sudah tidak bergerak, jantung sudah tidak berdetak. Kedua,
ketika sudah nggak ada yang menyebut namamu lagi, udah nggak ada yang ingat sama dirimu lagi. Himmel legasinya gede banget, Pak. Dia membawa perdamaian ke seluruh negara. Makanya dia seperti yang hidup karena semua orang menceritakan kejadian Himmel. Bahkan jurnalnya dia diburu sama orang, jadi dianggap sebagai aset berharga, dianggap sebagai literasi sejarah tinggi berharga gitu. Tapi pas dibaca ya ternyata cuma slice of life kesehariannya Himmel gitu. Tidak ada pemikiran absolut atau segala macam. Sama dia juga ini sih, dia juga tahu caranya untuk ngebuat namanya tetap terjaga dengan cara ngebuat patung. Ya, dengan buat patung awalnya begini terus dicari pose lagi. itu namanya public relation, Pak. Pinter Kita ya. representatif di depan publik. Kita ingin dilihat publik sebagai apa? Orang yang gagah. Oh, berarti posenya harus begini. Pakai pakai pedang begini. Iya. Gitu kan. Oh, ini patungnya bakal didirikan di mana? Di kampung gitu kan. Oh, berarti posenya harus yang friendly ya, begini. Ini gini. Atau enggak di kampung yang miskin yang baru thrive ketika Himmel selamatan. Oh, berarti posenya angkat pedang biar membangun ambisi warga di sana gitu. Biar menambah semangat gitu. Kayak gitu. Nah, itu propaganda tuh. Brandingnya bagus banget. Iya, brandingnya bagus banget tuh Himmel. Personal brandingnya bagus, men. Bahkan sampai lari ke dunia nyata loh. Yang kasus kemarin sempat ramai itu soal orang Taiwan nolongin orang mau ditusuk. Mana tuh? Itu yang orang mau ketusuk tuh. Terus ditanya kenapa? Oh iya. Kenapa kau menolong orang itu? Karena itu yang akan Himmel lakukan. Weh. Kenapa kau membahayakan dirimu sendiri demi menolong orang lain? Karena itu yang akan Himmel. Orang udah mati loh padahal. Iya loh. Bahkan bukan orang nyata loh. Bukan orang nyata loh. Bahkan di literatur yang ada Himmelnya udah mati. Kalau disuruh pilih mana yang lebih baik dari segi penulisan karakter, Denken, Pahlawan Solo, atau Himmel? Lu duluan deh. Tunggu dulu, nanti nyontek. Bang Mike dulu deh. Gue tetap pilih Himmel sih. Kenapa tuh? Orang udah mati. Karakternya udah mati. Sampai berdampak ke real life itu kurang bagus apa lagi penulisannya? Kurang bagus apa lagi itu penulisannya itu? Sampai di real kalau karakternya masih hidup 1000 episode kayak One Piece, make sense lah. Enggak, ini cuma berapa puluh episode, karakternya udah mati dari episode 1. Sampai di real life ada yang ngomong tuh karena itu yang akan Himmel lakukan. Itu kurang bagus apa lagi? Padahal propagandanya aja propaganda fiktif. Iya. Nggak nyata gitu, propaganda nggak nyata. Hanya ada propaganda di cerita anime. Kurang Tapi bagus apa itu? Kalau menurut gue sih Denken ya. Denken. Karena justru karena Himmel udah mati, jadi bisa dibikin kayak inilah legacy gitu loh. Dan tidak akan ada yang berubah. Ya kalau orang udah mati gitu tidak akan ada development lagi. Cuman kalau Denken itu masih bisa berubah, masih bisa what if. Dan kalau misalnya, gue nggak tahu ya kalau misalnya autornya cuman dalam POV penulis nih, misalkan kita udah nulis cerita gitu, panjang gitu kan. Terus ada akhirnya kita nulis, kayaknya kalau skenario ini bingung nih, penikmat pembaca bakal bingung nih. Tapi kalau misalnya kayak gini bakal asik. Nah, gimana caranya? Itu karakter developmentnya bisa asik, tapi juga tidak kontradiktif dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Kayak misalkan, kalau misalnya kontradiktif, nih orang mungkin karakternya bego gitu, tapi nanti tiba-tiba di sana pinter. Di reveal kalau sebenarnya orang pinter gitu kan, bisa bikin robot gitu kan. Tapi setelahnya dibegoin lagi, bego juga gitu. Itu kan tidak konsisten kan. Ini orang kenapa gitu, kok bego tapi pinter tapi bego gitu, misalnya gitu. Nah, Denken itu kalau dikupas juga bener-bener nggak habis-habis gitu, tapi konsisten. Dia seorang sepuh lah, tokoh gitu kan, tokoh masyarakat yang humble gitu kan. Nah, ada alasannya kenapa dia humble. Ternyata dengan jabatan segala macam dia tidak bisa melindungi apa yang dia anggap berharga gitu. Yang dia anggap berharga dia nggak bisa lindungin, sementara yang dianggap negara berharga semuanya dikasih ke dia gitu. Yang justru buat dia nggak berharga gitu. Terus juga kenapa Denken wataknya kayak diem aja, tapi kalau misalnya udah bertarung serius gitu kan. Ternyata ada alasannya. Karena bagi Denken itu ujian itu tuh bukan tujuan. Dapat peringkat penyihir 1 itu bukan tujuan. Karena itu cuman jadi jalan aja. Lisensi peringkat 1 itu cuman tiket untuk dia mengunjungi kuburan istrinya gitu. Makanya dia fokus di sana, dia login gitu.
Lock-in. Yang penting gue beresin semua ini, yang penting gue bisa ke Northern Plateau. Nah makanya ketika dia udah ada kesempatan ke Northern Plateau, dia disuruhnya untuk apa ya, disuruhnya gue malah lupa anjir, malah Dia yang gue lupa disuruh itu untuk pertahanin bariernya aja. cuman ini kan, cuman ngeperbaiki barriernya aja, terus Sama jaga. disuruh don't do things unnecessary gitu. Jangan melakukan apapun yang nggak perlu gitu. Nah ketika udah dikasih order itu, justru baru beberapa langkah langsung dihiraukan perintah itu, langsung ambisinya berubah, daripada cuman ngunci barrier, kenapa yang di dalam barrier gua hancurin sekalian. Ya itu aja sih sebenarnya. Denken itu penulisannya lebih kompleks loh. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ciptakan itu ada motifnya semua. Sementara kalau Himmel itu kan basically karena dia orang baik, karena dia punya prinsip. Literally orang baik ya. Karena dia punya prinsip bahwa dia ingin menyelamatkan manusia dari demon, dan dalam perjalanannya itu dia nggak mau terburu-buru. Dia pokoknya ketika ada kezoliman depan dia pasti bakal nolongin. Dia nggak akan hiraukan dan cuman egois dengan tujuannya dia sendiri gitu. Dia cuman orang baik aja. Sementara kalau Denken itu semua yang dilakukan itu ada motifnya, walaupun kelihatannya seperti kebaikan gitu. Cuman kebaikan itu cuman salah satu jalan untuk ultimate goalnya Denken begitu. Tapi ya, berapa banyak sih karakter baik yang sememorable Himmel? Kayaknya kan? Kayaknya nggak Iya ada kan? deh. Sebesar itu loh dampaknya Himmel. Ngeri lah. Frieren tuh kuat banget lah dari karakter. Biar karakter-karakter sampingan yang awalnya apalah ini ngeselin banget, ternyata punya backstory yang bagus banget gitu. Iya. Ya, bahkan kakek Vol aja cuman muncul di satu episode, tapi keinget sampai sekarang. Ada karakter, bahkan ini karakter nggak penting banget tapi ada backstory-nya. Itu yang ngejaga kampung di Kual. Oh iya. Yang masuk waktu masih bocil sempat ketemu Frieren. Iya, ternyata dia adalah bocil yang sering ngejailin Frieren, ngangkat rok. Iya. Gitu. Oh, ternyata nih bocah udah tua sekarang dan dia tetap setia buat ngejaga kampung halamannya. Oh, itu dari situ yang awalnya Kusogaki jadi tokoh di satu desa gitu. Wah, karakter development yang tiba-tiba. Padahal dia NPC, bukan karakter yang penting-penting amat. Kakek Vol setengah episode. Iya betul. Sama kayak pahlawan Solo kan juga cuma setengah episode. Denken malah nggak sampai setengah episode. Denken tuh cuma 3 menit kayaknya. Di episode 11 dia semenit, episode terakhir dia juga semenit muncul. Tapi di season 2 Denken tuh jadi salah satu yang paling guah banget karakternya tuh. Denken tuh memang kuatnya ketika di ujian. Dia kan dingin tapi strategis gitu. Dia melakukan apa yang penting dilakukan aja. Kalau misalnya perlu sampai gebugin orang lagi berduka, digebugin juga itu orang berduka. Kan gara-gara Denken masih belum dapet burung tuh kan. Dia nemu kelompok lain yang lagi berduka tapi udah dapet burung. Dia kelompok lain itu lagi berduka gara-gara ini aja, gara-gara temennya mati. meninggal gitu kan. Temennya meninggal. Walaupun udah dapet burung, ya karena temennya meninggal ya mereka dieliminasi. Tapi digebugin juga sama Denken. Harga diri Ya lah, udah habis harga banget. diri sebagai pria ya kali minta cuma-cuma. Harus ada inilah baku tumbuh. Iya, kenapa nggak minta aja? Ya kali mereka mau ngasih harga diri itu. Harus kita gebugin. Nah itu dia itu tuh. Kayaknya Himmel nggak akan mau ngegebugin orang deh. Oh, Ya udah tidak. dieliminasi aja, tahun depan kita bakal balik lagi gitu. Justru bakal diajak bicara baik-baik itu. Iya. Nanti terus dikasih baru karena itu yang akan Himmel lakukan. Justru kayaknya kemungkinan kalau misalnya Himmel udah dapat burung dikasih ke orang yang belum dapat deh. Karena itu yang akan Himmel lakukan. Karena itu yang akan Himmel lakukan. Jawaban paling template di Frieren tuh. Iya. Kenapa kamu ke sana? Karena itu yang akan Himmel lakukan. Kenapa kamu gabung Beard of itu? Karena itu yang akan Himmel lakukan. Di season 2 ini ada momen yang menurut tuh memorable gak? Yang lu suka banget lah. Momen favorit lah di season 2. Momen favorit gua, susah kalau misalnya nyari momen favorit. Tapi kalau list favorit ada. Kalau yang paling gua nggak suka ada. Itu ketika Fern ngedate sama Stark. Episode 4 berarti ya? Iya, kalau nggak salah episode 4. Kenapa? Karena Stark tidak ganti baju. Itu sampai ada meme-nya loh, sampai pakai baju kurir. Pakai Shopee Food. Ceweknya udah dandan, tapi cowoknya pakai outfit COD burung pipit. Iya, karena ini bahwa Starknya itu ini aja tidak menghargai diri sendiri sebagaimana mestinya gitu. Or at least dia pede dikit lah gitu.
Karena kan sebenarnya Frieren sangat sangat menilai tinggi Stark gitu kan. Dia sangat percaya sama Stark. Terus juga Vern juga sebenarnya menganggap tinggi Stark gitu loh. Apalagi orang-orang lain cuy. Sebutkan satu desa yang tidak bahagia ketika Stark kunjungi. Bahagia semua. Pasti bahagia semua. Anak-anak main sama Stark gitu kan. Ketika Stark pulang mau pergi semuanya nangis gitu kan. Ngasih makanan, ngasih apa gitu. Ini bingkisan, terima kasih ya Stark gitu. Padahal kan setiap kan agak jarang ya kalau misalnya ketika masuk ke desa itu tapi ceritanya cerita Stark gitu. Enggak, biasanya sih ceritanya ada di Vern atau enggak Frieren gitu. Tapi yang dikasih terima kasih siapa? Stark gitu. Sebenarnya dia tuh cowok berkelas cuy, gentleman abis. Kalah Thomas Shelby tuh kalah sama Stark sebenarnya. Tapi dianya nggak pede. Akhirnya kayak takut ditatap Vern takut apa segala macam takut gitu kan. Dan akhirnya date-nya menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Vern. Cuman karena Vern akhirnya tahu kalau misalnya date ini tuh walaupun dia payah, walaupun dia kayak gini payah gak setidaknya udah usaha macam, ya ternyata dia mikirin Vern itu sangat-sangat mikirin banget gitu sampai akhirnya masuknya overthinking gitu karena ini adalah hal yang tidak biasa dilakukan Stark gitu dan besoknya kan moodnya bagus tuh jalannya gitu. Ya dan ternyata ya walaupun lu punya experience yang nggak begitu menyenangkan sama orang, lu menghargai orang itu nggak perlu hal-hal yang tinggi gitu, nggak perlu menghargai karena dia orang yang spesial sebagai warrior apa segala macam gitu. The thought that people might think about you is enough. Tapi tetap itu list favorit gue karena underwhelming banget ngedeng. Kalau favorit, aduh banyak cuy. Yang terakhir juga yang nemu bongkahan kristal itu juga bagus sebenarnya. Yang lihat pemandangan. Iya. Kalau gue sih paling favorit tetap sih episode terakhir tuh yang Denken. Aduh, itu Denken. Ya itu keren sih. Itu Denken banget sih. jalan sambil ada narasi dari Lerner terus dikenalin siluetnya Mah, baru musiknya kayak begitu. Waduh, itu scene itu aja gue udah kasih 9 tuh buat Frieren. Cukup itu aja lah. Saya tidak peduli yang lain lah, itu aja lah. Bagus banget sumpah. Iya, orang tua ini aura farming. Maksud gue tuh ini orang tuh cuma muncul semenit. Iya. Itu kayak cuma di akhir bahkan. Di akhir kayak istilahnya tuh kayak meme itu tuh. Ini tidak usah bikin terlalu serius ya. Tiba-tiba dibikin super bagus. Kayak begini sudah tuh Denken tuh. Ini nanti kasih lihat scene ini ya, kakek-kakek mau ziarah ya. Tidak usah bikin terlalu bagus, tiba-tiba scene-nya kayak begini, musiknya begitu. Bagus banget. Gue nggak expect sama sekali tuh Denken bakal dimasak kayak gitu. Itu introduction buat ini sih, buat 1 tahun lebih ke depan. Iya ya, jahat juga ya. Dikasih scene sebagus itu kita harus nunggu 1 tahun lebih ya. Jahat juga ya. Setidaknya kita bisa optimis season 3 harusnya bagus karena tease-nya aja kayak begitu, apalagi menu utamanya. Iya coy. Ya kan dengan Mark yang lagi ngopi dulu coy. Di Singgasana. Itu Mark keren banget. Land. Baru musiknya tuh kayak musik-musik di ini Expedition 33 itu tipe musiknya. Tinggal tambah suara cewek Italia aja tuh sudah tuh Expedition 33 langsung. Bukan ada cewek Prancis ya? Prancis, sorry Prancis itu. Prancis, Italia lagi. Revolte aja sebagus itu apalagi Mah. Malah kalau mau dibandingkan ya antara battle-nya Revolte ngelawan Aura, kayaknya Revolte ini lebih serius digarap sih daripada Aura. Aura tuh literally kayak cuma adu mana doang kan, kelar. Aura tuh lebih banyak lebih banyak flashback sama Flamme. Soalnya kan dia cuman hampir nggak ngapa-ngapain. Frieren itu cuman aura farming aja, dirilis mananya semua. Selesai lah. Langsung itu ya timbangannya ngek. Frieren nggak ngapa-ngapain, cuman balik badan, bunuh dirimu, Aura. Serak. Cuma gitu doang. Ya, gue jadi penasaran sih kalau Aura aja secepat itu, apakah Barmah yang katanya terkuat ya? Apakah bakal cepat juga atau justru lebih setengah mati daripada Aura? Kayaknya bakal susah banget sih Mah. Karena kan karena kan waktu battle aja kan Revolte aja sebenarnya Revolte bukan nama Frieren ininya battlenya, tapi sama Stark kan. Makanya bagus banget itu. Makanya bagus banget animasinya. Karena hand to hand ya. Iya, karena hand to hand dan ya Stark kan harus gerak ya sebagai warrior dan itu tuh nggak ada frame yang nggak gerak gitu kan. Nggak ada frame yang cetang terus Stark kayak masih di posisi ini tapi backgroundnya gerak gitu. Ternyata dia kuat sekali. Ini tidak bisa untuk serangan begini gitu. Terus gerak itu animasinya. Cetang. Wah gila cuy. Sama kelihatannya Frieren mungkin masih kuat di battle power. Cuman kalau strategi enggak deh. Udah kayaknya dia udah abis ide. Udah
panas lah ininya. Karena kan demon bawahannya Revoltnya juga matinya kan sama Fern kan. Yang dia nembaknya tuh dari jauh dari atas gitu, makanya nggak kedetek. Itu kepikiran justru kan Fern atau gue lupa gitu. Kalau gue nanggapnya ya, Freeren emang sengaja nggak mau turun tangan sih. Karena Fern udah cukup. Iya, karena Freeren aja karena Fern aja udah cukup. Sekaligus pengen ngelatih mereka aja. Karena istilahnya Freeren tuh udah pede. Ini murid-muridnya ini udah jago. Tinggal kasih mereka pengalaman biar mereka pede aja. Oh iya baru inget lagi gue. Freeren itu udah nggak peduli sama pertarungan, dia tuh udah ngasih aja ke Stark sama Fern. Itu dari season 1 kayak gitu. Karena udah jago mereka kan. Iya, karena udah jago. Kayak waktu lawan klonnya Freeren aja kan dia ngomong tuh, aku percaya kalau Fern bisa ngebunuh klonku. Ya udah, karena dia tahu, oh ini Fern nih jago nih, tinggal kasih pengalaman bertarung aja biar tambah pede. Iya, istilahnya mah tinggal dikasih game sense. Iya. Tinggal dikasih otak petarung aja gitu. Nanti kalau emang betul-betul bahaya, baru dia turun tangan. Tapi sejauh ini kan belum ada yang bahaya. Mungkin pas lawan Mah tuh baru kerasa bahayanya. Bahkan waktu yang Demon Diplomatis itu aja kan, yang di gerbang mau ke utara itu kan dia kabur tuh dari penjara tuh, ketemu sama Fern sama Stark gitu. Fern malah takut, ya kita ngapain kalau misalnya tanpa Freeren? Ya udah, kalian aja bertarung. Kalian kuat kok. Kalian kuat kok. Apa masalahnya gitu? Kalian kuat kok. Yang bener aja ternyata Freerennya keluar itu buat langsung ngantem Aura. Wah, yang di dalam gedung mah kroco. Gua langsung aja lawan Aura. Makanya gue ngelihatnya, wow, Freeren emang pengen begitu aja sih. Tidak perlu, karena kalau semua dia yang turun tangan, jatuhnya kayak Jujutsu Kaisen gitu. Apa-apa Gojo. Jatuhnya kan malah si Yudi kan tidak punya banyak jatah untuk berkembang kan. Nah, posisinya Freeren ini bagus nih, apa-apa udahlah Fern aja dengan dasar udah cukup mereka tuh. Iya. Dia nggak sampai mikirin ini ya, kalau misalnya dia penyihir terkuat itu karena dia penyihir terkuat apa karena dia Freeren. Atau dia nggak peduli hal itu toh. Murid-muridnya udah kuat, gua mah cuman pingin dapat Grimur. Itu yang apa? Gue lumayan kaget tuh pas scene-nya Fern yang dia nge-snipe dari bulan. Itu. Jauh banget. Kelihatan loh, ngerinya itu loh. Sama udah banyak yang ngomong sih, detail tembakannya Fern pun juga tuh bisa kebaca loh. Jadi kayak waktu ngelawan iblis itu kan di bawahnya ada air. Nah, sebelum lasernya kelihatan di kita punya layar, itu refleksinya udah ada di air tuh kelihatan. Oh iya? Betul. Gue gak lihat lihat segitunya loh. Coba lo nonton ulang nih. Itu ada tuh. Jadi sebelum ke reveal nih, kalau tembakannya dari bulan nih, udah kelihatan udah ada refleksinya di air sampai akhirnya kena iblisnya. Sampai berarti Demon harus ada ini Zoltrak detection system. Gimana mau misil tuh. Gimana mau dideteksi orangnya kayak kabur ke langit sana loh. Ya kan, tapi Zoltraknya kan udah turun. Wah, ini udah ada Zoltrak. Sirine keluarnya yung. Bagi para demon harap berevakuasi. Tapi itu make sense loh. Itu make sense loh. Karena kalau lu lihat episode terakhir yang mereka lawan serigala, lu lihat tuh Zoltraknya Fern besarnya kayak gimana? Iya. itu literally senjata pembunuh massal. Besar banget tuh lasernya tuh. Waktu pertama kali sejauh itu juga kan sebenarnya Freeren itu membabi buta tembaknya. Dar. Gak habis-habis. Baru yang paling terakhir gede banget. Oh, ini ada komennya. Zoltrak Iron Dome. Orbital Cannon. Dikira Israel pakai Iron Dome itulah. Nah, ngomongin Freeren nih. Salah satu hal yang paling sering dikritik dari Freeren itu karena ekspresi karakternya yang datar. Menurutmu gimana? Apakah lu sepakat dengan karakter wajah ekspresi karakter Freeren yang terlalu datar gitu? Itu malah jadi kekurangan daripada kelebihan. Menurut gua itu kelebihannya justru. Why? Ya karena ini kita jadi mikir kenapa dia tanggapannya begitu gitu loh. Dan ketika dia menanggapi dengan ekspresif, kita langsung nangkep bahwa ini adalah hal yang serius. Betul. Iya, gue sepakat. Ya kan? Jadi di saat wajahnya selalu datar, ketika ada wajah ekspresinya berubah aja, itu berarti sesuatu yang dalam tanda kutip penting gitu. Iya. Dan menurut gue tuh lumayan manusiawi sih kalau ada orang muka datar begitu sih. Karena masa sih lu lu nggak capek senyum tiap detik kemana-mana selalu senyum. Dan ini mereka petualang loh. Mereka bertiga kan petualang dan selalu dihadapkan dengan situasi-situasi berbahaya. Self control itu sangat-sangat penting, skill yang sangat-sangat penting. Self control itu. Kalau misalnya semua hal ditanggapi dengan ekspresif, emosional, itu justru hal yang berbahaya. Itu sebenarnya Freeren itu nggak dibikin semua orang mukanya datar, enggak, petualang aja. Coba lihat ini.
kalau misalnya datang ke suatu desa gitu, warganya ekspresif semua, ekspresif banget bahkan gitu kan. Oh, Stark ketika ya? awal ketemu itu ekspresif banget Stark, tapi makin kesini makin datar ininya Makin kan, tenang lah. ekspresinya kan. Mungkin dibandingkan datar, Iya, makin tenang tuh kata yang lebih tepat sih. Iya, makin tenang. Ya karena apa? Mereka selalu ada di situasi berbahaya secara konstan. Dan self-control itu adalah skill yang penting bagi mereka. Coba lihat film-film action lain dah. Film-film sniper. Fury bagus banget tuh. Fury yang tentang tank Amerika yang ada di lagi misi di Jerman gitu. Itu yang lain, itu kan ceritanya kan ada rekrut baru yang masuk ke tank itu, kru itu, karena ngegantiin satu kru yang meninggal gitu kan. Kru yang lain happy, tenang gitu, seolah-olah tidak ada hal yang terjadi gitu kan. Karena apa? Karena ya mereka lagi perang, situasinya lagi perang. Sebenarnya otak mereka tuh udah gosong di sini tuh, udah banyak hal segala macam. Cuman kalau misalnya mereka nggak bisa kendalikan emosi, malah emosi yang mengendalikan mereka. Bukan cuma mereka yang mati, tapi negara yang juga runtuh. Stake-nya tinggi bro. Makanya mereka pada datar gitu. Bagus banget barusan gue ngomong. Gue boleh klip live stream ini gak sih? Sebaiknya di klip karena kemungkinan besar gue bakal private setelah ini. Setelah Oh, iya? iya, gue tuh kalau live selalu di private soalnya. Sebaiknya di klip sih sebelum ke private. Atau kalau mau kopiannya nanti gue kasih deh. Nah, aku minta kopiannya. Iya, nanti gue kasih deh. Nanti gue kasih lewat Google Drive. Izin bang, bakal klip. Satu hal yang gue agak risih dengan perkataan freelance anime datar ya, karena kalau lu mau bilang freelance karakternya datar, terus bagaimana caranya lu bisa menjelaskan semua scene komedi yang muncul dari ekspresi mereka gitu kalau wajah mereka datar? Kayak freelance yang tiba-tiba mukanya jadi itu aja lucu loh. Kalau itu datar nggak lucu itu barang-barang begitu. Freeran yang nangis, yang tantrum itu lucu banget loh. Gemes banget Freeran nangis 3 hari. Orang tua loh nangis 3 hari. Capek tahu kalau orang berekspresi setiap hari. Iya, maksud gua apa sih yang diharapkan dari orang ring ngomong kalau Frieren tuh anime terlalu datar? Karena dari yang lu ngomong tadi juga ya, gue tuh kepikiran kayaknya karakter yang mukanya datar itu kalau bukan mage itu orang tua. Iya. Kayak dwarf itu dwarf yang sudah tua yang kemarin tuh yang bikin jembatan tuh kan mukanya datar tuh, udah tua dia tuh. Kayak Yang udah Aizen, 200 tahun. kayak Aizen datar mukanya tuh. Atau mage kayak Frieren, Genau, Metode kan datar juga tuh. Fern datar-datar semua tuh mukanya tuh. Setelah lu ngomong karena harus bisa mengontrol emosi, sepertinya make sense sih karena buat seorang mage emosi itu harusnya sesuatu yang penting. Karena seri aja tuh betul-betul datar tuh. Iya, apalagi seri yang urusannya tuh sama orang mati dan mau mati gitu. Kalau dia berekspresif, panik segala macam. Ini orang yang lagi ditolongin makin panik gitu. Makin darahnya, oh ya cepat mati dong. Kayak begitu. Cuman kan nggak semuanya perlu datar. Metode juga sebenarnya ketika meluk Frieren kan dia senyum bahagia tuh. Iya, istilahnya juga ada momennya ada gitu. waktunya. Iya, ada waktunya. Ada waktunya. Kalau memang waktunya untuk bahagia ya bahagia di situ. Kalau memang di situ Iya. lagi berduka ya di situ kelihatan tuh kalau mereka lagi suram wajahnya. Atau kalau mereka lagi konflik kelihatan tuh oh di sini Fern tuh jalannya kayak beda. Stark tuh kayak lemas sendiri. Kelihatan loh. Terus masa sih dibilang datar? Enggak. Oke, memang sih karakternya banyak yang datar, tapi ya tidak selamanya datar dan itu ada momennya gitu, ada waktunya lah di mana mereka ekspresinya datar dan mereka berekspresi sebagaimana manusia normal gitu. Bahkan Ubel aja itu self controlnya gede, itu self control paling gede Ubel itu. Segala sesuatu dia senyum, bukan karena bahagia atau apa, emang sengaja senyum. Bagi dia membunuh itu adalah hal yang lumrah kan. Justru karena dia assassin kan kalau nggak salah dia tuh. Makanya dibilang psikopat bocahnya. Karena segala senyum aja. Justru orang yang ekspresif psikopat ya, di dunia Frieren ya. Sebenarnya bukan ekspresif sih, tapi senyumnya tuh konstan. Ubel ini. Itu makanya bikin ngeri kan. Kita nggak tahu apa maunya Ubel nih. Minta ditemenin senyum, mau ngebunuh orang senyum, hampir dibunuh orang senyum. Kita nggak tahu apa yang dipikirannya Ubel. Kalau misalnya bisa dibilang senyumnya Ubel itu adalah poker face-nya kita. Iya. Gitu. Wirbel juga senyum terus. Sama kayak Wirbel. Jadi istilahnya ya Frieren tidak semuanya datar mah karakternya. Ada alasannya bahkan kenapa ekspresifnya datar. Makanya kalau gue bilang juga apa, di Kupas itu nggak akan habis-habis Frieren itu. Ada alasannya, selalu ada alasan di dalam satu fenomena. Karena animenya logis.
Iya. Tidak serta merta tiba-tiba muncul tanpa penjelasan. Terus apa sih ini maksudnya? Setidaknya kita bisa pikirkan gitu. Oh, ini ada kemungkinan kayak gini, kemungkinan kayak gini. Contoh yang paling make sense aja tuh kayak yang tadi tuh yang soal kuburan di tanah utara. Kenapa orang tidak dikubur segala macam. Itu kalau sebelum dijelasin aja lu pikir, coba pikirkan dengan akal sehat. Oh, kemungkinan karena tanahnya dingin segala macam. Dan itu penjelasannya bener. Artinya memang Freeran yang nulis Freeran itu ya punya otak gitu, logis ceritanya. Tidak serta-merta tiba-tiba jenius muncul. Yang normal cuma Sen mah tua. Sen mah om. Nih setelah kita ngomongin soal Freeran anime datar ya, kemarin tuh sempat ramai soal Freeran dan Jojo. Kenapa tuh? Lu ngikutin? Kalau Jojo aku belum sempet nggak ngikutin. Kalau lu nggak ngikutin ya? Ini kan Bull Run kan sekarang kan? Iya, Steel Ball Run. Jadi kemarin tuh beberapa waktu lalu sempat ramai soal Jojo Steel Ball Run yang episode 1-nya rilis dan langsung ngalahin ratingnya Freeran. Ya. Padahal cuma episode 1 doang. Nah, di situ langsung rame tuh. Jojo berhasil mengalahkan Freeran, tapi beberapa saat kemudian ratingnya Jojo turun karena diserang sama fans Freeran yang tidak terima animenya dikalahkan peringkat 1. Ini buktinya ada 5 screenshot orang tidak punya foto profil ngasih rating Freeran 10 tapi ngasih rating Jojo 1. Nah, menurut pendapatmu lah, ini apa sih maksudnya? Gimana pendapat lu soal drama inilah? Ini pada akhirnya ya, drama ini tuh berakhir dengan saling serang gitu. Kalau lu notice rating Freeran season 2 itu turun drastis semenjak drama itu. Sama aja kayak dulu juga itu tuh, No Game No Life. sama Sao juga sempet kayak gitu. Menurut gua sih itu kan hal yang tidak bisa kita kontrol. Soalnya kan masif banget tuh yang saling serang. Ya udah, demi kita tetap bahagia nonton Freeran, hiraukan, nggak perlu masuk fandom. Tidak perlu. Percayalah Anda, lu suka nonton Freeran, suka nonton Jojo, lu pasti tidak akan bahagia setelah masuk fandom. Gak percaya, tanya fandom MHA. Berantem terus. Apakah animenya jelek? Enggak, anjir. Salah satu anime anime seinen paling bagus lah. Tapi karena berantem mulu. Dan berantemnya tentang apa? Debat BL. Akhirnya mereka sekalinya nonton, harus ada yang harus aku debatkan ini. Aku harus buka ke Facebook, buka grup, dan juga membantah orang-orang yang menurut saya salah. Kayak gitu. Kembali ke Freeran sama Jojo, kita kan nggak bisa ngatur sesama orang yang suka Freeran gitu kan. Di Twitter aja yang sesama suka Freeran itu banyak yang illiterate gitu, yang literasinya harus diremedi. Apalagi kalau misalnya sudah berbenturan dengan fandom lain. Makanya menurut saya, kalau misalnya Anda suka Jojo, Anda suka Freeran, mau nggak mau dua-dua anime itu udah jadi mainstream, kalian tidak perlu masuk fandom. Sudah nonton Jojo dengan peace of mind. Lupakan orang lain yang satu fandom, udah. Gitu. Karena kesannya malah jadi domba ya. Iya, kayak nggak penting soalnya kan itu. Sebenarnya nggak penting gitu loh. Gini deh, walaupun di My Anime List gitu, walaupun di My Anime List itu peringkat berapa gitu kan. Ini bukan Jojo ya. Anggaplah Reze Arc yang tidak ada buzzer sama sekali. Dan yang secara universal kita setuju bahwa itu anime film yang bagus. Ya. Di My Anime List berapa? Terus kita buka platform lain, My Tomato berapa? IMDb berapa? Ratingnya tuh pasti beda-beda gitu. Karena orang punya opini beda-beda, orang punya penilaian beda-beda gitu. Ya pasti beda-beda. Dan itu cuma baru di Anime List gitu. Ya kita ngelihat anime bagus itu kan, kalau misalnya ngelihat Freeran, coba aja buka Freeran rating. Yang dikasih itu minimal 3 platform. IMDb, My Anime List, sama berapa ratingnya gitu. Nggak akan di satu platform My Anime List doang. Nggak. Jadi tenang aja, walaupun diserang buzzer apa segala macam, satu platform doang kecil tapi platform yang lain bagus, ya berarti bagus. Simple. Istilahnya ada pembanding ya. Apakah ini valid atau tidak? Iya, ada pembanding pasti. Karena kita kan cari opini bagus atau enggaknya harus ada second opinion. Iya. Biar jadi pembanding. Hal basic begitu aja ada yang kita harus cari referensi lain. Nah, makanya kalau misalnya terlalu fokus sama adu fandom, ya kita jadi nggak akan bisa menikmati animenya, malah kita kepikirannya untuk membantah orang lain yang salah di luar sana. Kebanyakan kortisol tuh nggak sih di kepala tuh daripada dopaminnya. Himmel sang pahlawan tidak akan melakukannya. Betul. High cortisol activity itu guys, jangan dilakukan. Udah nonton aja tanpa lihat fandom. Itu low cortisol. Oke, ada yang mau nanya nih soal Freeran nggak? Mumpung kita masih bahas Freeran.
Katanya ada yang nanya tadi, ada kenapa Free Ren dianggap anime rasis? Menurut lu gimana? Kenapa dia nggak rasis? Kenapa dianggapnya ya? Menurutku Free Ren itu sebenarnya nggak rasis. Tapi kenapa dianggap rasis? Karena ada yang sakit hati. Sakit hati dianggap bahwa Free Ren itu hanya mendiskriminasi demon gitu. Tapi memang Ya benar kan? sebenarnya gara-gara Tapi memang benar kan mendiskriminasi dia udah have a demon. sebenarnya kurang tepat. Terus Coba cari kapan Free Ren mendeskripsikan demon dengan ngebahas dia tuh punya tanduk, tubuhnya seperti manusia. Nggak pernah. Selalu wataknya. Mereka memakan manusia, mereka selalu menghancurkan desa, mereka membunuh gitu. oh jadi istilahnya mereka tuh didiskriminasi bukan karena rasnya, bukan karena penampilannya, tapi karena sifat alami Kelakuan mereka. mereka. Iya, karena kelakuannya mereka. Oh, Demon, kalau misalnya demon nggak menghancurkan manusia, nggak menghancurkan desa, Free Ren nggak akan menghancurkan mereka. Sesimpel itu aja. Jadi bukan karena dicap rasial bahwa demon itu punya tanduk dan mereka sebagai ras yang tidak berguna, enggak. Justru karena kelakuan mereka secara kolektif yang sangat destruktif itu. terus kalau bukan rasis, istilah yang tepat apa? Apa ya? Karena Stigma. profilingnya bukan stigma. Karena profilingnya tuh bukan dari bentuk ras atau bentuk tubuh. Bahkan pembahasan bentuk tubuh demon aja kan baru keluar di ya episode 8 itu yang episode 7 yang dengan konteks bagaimana cara Revolte bertarung gitu. Oh, ternyata Revolte punya tangan 4 gitu loh. Ternyata musuh kita punya tangannya 4. Bukan konteksnya bukan profiling stereotip Ah, gue mau bilang stereotype. Iya. gitu. Flame mengklasifikasikan demon sebagai monster yang bisa berbicara. Monster disebutnya kan. Monster yang bisa bicara. Yang dilakukan merekanya aja bukan kayak punya tanduk atau tubuh mereka mirip manusia gitu. Manusia tapi bukan manusia gitu. Kelakuannya, wataknya. Oke, menarik. Oke, mungkin itu aja lah guys ya pembahasan kita untuk malam hari ini. Tidak terasa kita udah ngobrol 3 jam lebih. Wow. Di gua udah 2:30 nih. Oh, lagi di mana padahal? Gue tinggal di Papua. Jauh kali. Makanya ya sudah 2:30 sini. Ya itu aja lah guys untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini. Thank you Bang Mike. Udah Oke. ngundang gue di sini. Gue juga terima kasih banyak bro udah mau ini ya, udah mau diajak collab ya. Ya, puas banget malam ini gue yeping. Thank you semua yang nonton sampai detik ini. Gimana pendapat kalian soal pembahasan kita pada video ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di collab-collab yang lain. Dan sampai jumpa ketika Free Ren sudah rilis season 3. Dan bye-bye guys.